dengan latar belakang Anda tadi ya, pernah ikut latihan paramiliter ya di Afghanistan, di Pakistan, ikut konflik di Filipina, kemudian ikut terlibat bom Natal, ikut dalam peracikan bom Bali yang menewaskan begitu banyak nyawa manusia. Kemudian Anda keluar dan bilang, saya sudah insaf. Orang nggak percaya. Orang tetap khawatir, ini hanya strategi Anda aja, pura-pura insaf, tapi satu hari nanti ketika pemerintah lengah, Anda akan melakukan teror kembali. Sampai di sini bagaimana Anda menjelaskan ketakutan masyarakat dengan bebasnya Anda hari ini? Kalau saya mulai dari insaf itu ketika keluarga merangkul saya, mendekati saya, kemudian sekalipun keluarga menentang pemikiran saya dan jalan hidup saya yang seperti ini, mereka menentang. Tapi mereka tetap merangkul saya, kemudian menjadikan tetap sebagai bagian dari keluarga. Sebesar apapun kesalahan kamu tetap darah kami, keluarga kami. Disitulah mulai terus semakin saya sadar, di samping pendekatan dari keluarga, juga pendekatan dari anggota Densus. Pendekatan dari anggota Densus ini baik ke saya pribadi maupun kepada keluarga saya juga. Jadi semuanya saling melengkapi. Kemudian dengan bacaan buku-buku yang akhirnya semakin membuka wawasan saya. Baik, setelah bom Bali pertama ini ya, korbannya 202 orang meninggal. Setelah tahu korban sebanyak itu, bagaimana perasaan Anda waktu itu? Perasaan saya merasa bersalah dan terutama berdosa. Menggelayut dalam pikiran saya selalu dosa. Dan saat itu saya tidak bisa mengatakan apa yang mau saya jawab ketika di akhirat kelak. Ketika ditanya oleh Allah, kamu ikut dalam melakukan perbuatan itu. Dan saya tahu artinya bahwa perbuatan itu adalah berdosa dan haram untuk dilakukan. Baik, jadi setelah bom Bali, Anda kan hilang, bersembunyi. Kemana Anda? Setelah tertangkapnya Amrozi, kemudian saya kembali ke Filipina. Kembali ke Filipina? Ya. Ngapain di sana? Di sana intinya pertama untuk menyelamatkan diri. Kemudian saya bergabung lagi dengan Mujahidin MILF. Dan saya berusaha untuk menyampaikan kepada Ustadz Salamat Hasyim bahwa saya kembali lagi ke Filipina. Berapa lama Anda di Filipina? Berarti sampai bulan Juni tahun 2009. Setelah itu Anda kemana? Setelah itu saya masuk ke Indonesia, kemudian dengan tujuan untuk transit ke Indonesia, membuat paspor, mengurus visa, dan selanjutnya pergi ke Pakistan untuk tujuan berhijrah ke Afghanistan. Tujuan berhijrah itu apa maksudnya? Maksud saya untuk hidup menetap di Afghanistan. Tapi untuk berjuang, untuk melakukan kegiatan-kegiatan paramiliter di sana lagi, atau hidup normal sebagai manusia biasa? Saya mau ikut berjuang di Afghanistan. Karena saat itu Afghanistan sedang diperangi oleh NATO. Tapi Anda tertangkap di Pakistan? Ya. Sebelum hijrah tadi? Sebelum masuk ke Afghanistan. Baik. Kenapa Anda tertangkap? Jadi saat itu ada teman saya itu yang menjadi tuan rumah di rumah yang saya tinggalin itu, menjemput ke Bandara Lahore 2 orang warga negara Prancis. Disitulah mereka ditangkap. Nah, kemudian didapati dokumen seperti ID di dalam dompet dia, alamat rumah tentunya, maka didatangilah tempat saya itu, tempat rumah dia itu, dan di situ ada saya. Anda dan istri ya? Betul. Saat itu ya? Ya.
Ketika tertangkap, istri Anda belum tahu bahwa Anda ini teroris, bisa dibilang begitu, punya paham radikal. Tahu atau tidak? Tidak, belum tahu. Jadi Anda pandai menyembunyikan siapa Anda di depan istri. Mungkin itu menyembunyikan atau tidak buat saya adalah saya menyampaikan tentang bahwa saya seorang guru, seorang guru mengaji begitu. Itu yang diketahui oleh istri ya. Sekarang saya ingin ke belakang sedikit. Anda ini siapa sebenarnya? Nama Anda Hisham bin Ali Zain. Ya, Oke, itu nama pemberian orang tua. iya. Siapa orang tua Anda? Apa pekerjaannya? Asalnya dari mana? Ya. Orang tua saya ibu dari Pemalang. Kemudian ayah saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Mereka berdua seorang yang memiliki pemikiran moderat, bukan memiliki pemahaman yang radikal. Kemudian mereka berdagang, baik ayah saya maupun ibu saya semuanya berdagang, kesibukannya mengurusi kehidupan rumah tangga untuk membesarkan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak pernah diajarkan hal-hal yang seperti radikal atau kekerasan. Jadi diajarkan mulai dari kecil membaca Al-Quran, kemudian disekolahkan di sekolah pendidikan Islam, seperti itu. Anda berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, saya anak yang pertama. Yang terpapar paham radikal cuma Anda sendiri? Hanya saya. Orang tua tahu Anda kemudian terpapar paham radikal? Tidak tahu. Jadi ke Filipina, Malaysia, Afghanistan, Pakistan itu Anda ngakunya apa? Ketika ke Afghanistan, saya mengaku ke ayah saya dan ibu saya mau kerja ke Malaysia. Seperti itu. Jadi orang tua taunya Anda bekerja? Ya. Ketika Anda tertangkap bersama istri, diekstradisi ke Indonesia, kemudian diproses di pengadilan, dihukum 20 tahun, ayah dan ibu Anda tahu? Tidak, mereka berdua sudah meninggal, sudah wafat. Jadi ayah dan ibu tidak tahu bahwa Anda teroris? Iya, ibu saya wafat tahun 1992. Ketika berarti saya sedang ada di Afghanistan. Kehidupan masa kecil Anda seperti apa? Anda ini anaknya orang susah atau orang kaya? Ekonomi biasa-biasa saja, bukan Sederhana. orang kaya. Ya, sederhana. Tapi tidak juga orang miskin? Bukan juga orang miskin-miskin banget. Jadi ibu saya meninggal tahun 92 itu karena kepikiran. Kepikiran apa? Kepikiran saya tidak ada, saya menghilang. Oh, Gitu. jadi selama Anda pergi atau merantau itu Anda tidak memberikan kabar pada orang tua? Tidak pernah. Jadi Di situ ibu saya akhirnya kepikiran terus sampai jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Anda merasa bersalah itu? Iya. Kan Anda lagi punya paham radikal, apa punya perasaan bersalah seperti itu hari itu? Kan banyak sekali orang-orang yang terpapar paham radikal, yang dibilang orang tuanya pun kalau memang harus dibunuh, ya dibunuh. Tapi Anda bagaimana? Anda kok merasa bersalah ketika tahu bahwa ibu Anda menderita, kemudian merana, dan meninggal karena Anda tidak memberi kabar, terus Anda merasa bersalah? Saya mengetahui ibu saya meninggal itu tahun 1997. Padahal ibu saya meninggal tahun 92. Ketika saya ada di Filipina. Jadi bagaimana perasaan Anda hari itu? Saya menangis, sejadi-jadinya menangis. Kemudian saya berusaha untuk sholat gaib waktu itu. Baik, jadi walaupun Anda sudah terpapar paham radikal dan bahkan dianggap teroris, tapi ketika orang tua meninggal, Anda juga bisa menangis. Ya. Baik, Anda sendiri pendidikan formalnya apa terakhir? SMA.
SMA. Iya, Anda termasuk anak pandai atau biasa-biasa saja? biasa-biasa saja. Termasuk anak baik atau nakal? Anak yang baik. Anak yang baik. Iya, Jadi Anda betul-betul baru terpapar ketika diajak untuk ke Pakistan, Afghanistan itu ya? iya, Orang tidak percaya Anda sebagai seorang teroris mau mengerek bendera merah putih. Yang muncul ke permukaan adalah ini sebuah rekayasa. Tapi apa persis yang terjadi?